Halo. Selamat malam, Kak. Selamat Oh iya. bergabung di diskusi malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu untuk Kak Mona karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Oke. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae Kak Mona dulu ya, Kak. Oke, silahkan. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Kak Mona. Nama Mona Lisa Meidania, S.Phys. FCR. Riwayat pendidikan beliau, yaitu yang pertama D3 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 2015. Kemudian lanjut pendidikan S1 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus pada tahun 2016. Kemudian lanjut profesi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 2018. Oke, kemudian untuk riwayat pekerjaan sendiri, yang pertama yaitu sebagai sport fisioterapis di Fisiopreneur Surabaya pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Selanjutnya yaitu sebagai sport fisioterapis di PON Basket Putri Jawa Timur tahun 2016. Kemudian sebagai sport fisioterapis di Timnas Futsal Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu sebagai praktisi di fisioterapi Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir yaitu sebagai clinical educator di Bintang Fisio Bandung dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oke. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut ke materi aja ya, Kak Mona. Oke, boleh. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat waktunya. Sebenarnya ini suatu kehormatan ya bagi saya buat sharing-sharing sama teman-teman semua. Sebenarnya bukan karena saya lebih dari teman-teman, tapi karena dipercayakan saja hari ini saya mengisi di sini sesuai dengan apa yang saya selama ini lakukan di lapangan. Kata teman-teman dari Visio Academy, ini teman-teman semua rata-rata partisipannya adalah teman-teman yang ingin menghadapi praktek klinik ya, yang bentar lagi akan masuk ke lahan praktek, entah itu masuk ke suatu klinik atau suatu rumah sakit. Dan kebetulan saya adalah seorang praktisi di rumah sakit dan juga seorang praktisi di klinik. Jadi akan saya bagikan sedikit wejangan, sedikit tips-tipsnya untuk menghadapi beberapa CI yang ada di rumah sakit ya teman-teman. Boleh lanjut? Oke, sebenarnya langsung aja ya, peran fisioterapi di rumah sakit dan klinik itu apa sih? Sebenarnya teman-teman nggak jauh beda ya, rumah sakit dan klinik. Tapi nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Nah, kalau peran fisioterapi sih secara umum mau di rumah sakit, mau di klinik, mau teman-teman nanti praktek mandiri, yang pertama, atau teman-teman nanti mau masuk ke tim-tim sport, misalnya masuk ke timnas bola, atau nanti masuk ke Liga 1 sepak bola seperti Persib Bandung, perannya itu sama teman-teman. Yang pertama kita akan melakukan asesmen. Jadi asesmen itu jelas asesmen kita sebagai fisioterapi dari amnesis, atau kalau di sport injury itu dikenal dengan MOI, Mechanism of Injury. Kemudian riwayat penyakit dahulu, penyakit sekarang, asesmen fisioterapi. Asesmen fisioterapi mungkin teman-teman udah belajar ya masa kuliah, di mana kita diajarkan dengan pemeriksaan spesifik. PFGD, kita memberi asesmen fisioterapi seperti cek MMT, cek skala box scale untuk sesak nafas. Banyak ya teman-teman, indeks Bartel. Pokoknya itu semua akan kita lakukan di dalam rumah sakit atau klinik, semuanya sama aja. Dan pemeriksaan penunjang lainnya. Biasanya nih kalau klinik atau rumah sakit, pasien-pasiennya diwajibkan untuk ronsen dulu atau MRI dulu. Biasanya kita juga harus bisa baca hasil ronsen dan harus bisa baca MRI. Kebetulan kalau di rumah sakit lebih enaknya gini teman-teman. Kita punya dokter di atas kita. Jadi biasanya kita itu adalah
stase rujukan ya teman-teman. Jadi sebelum ke fisioterapi, kalau di rumah sakit, kita akan ngelewatin banyak hal. Nanti akan saya masukkan ke PPT saya. Kita akan ngelewatin dokter umum dulu, kemudian dokter spesialis, mungkin spesialis saraf atau ortopedi. Setelah itu dokter rehab medik, baru fisioterapi. Jadi pemeriksaan penunjangnya biasanya lengkap. Ada lab-nya, biasanya ada ronsen, ada MR-nya. Tapi kalau di klinik, biasanya kita tidak melewati dokter-dokter ini, tidak melewati, tapi langsung datang ke kita. Di sini kita tidak akan punya pilihan untuk nggak bisa baca ronsen atau nggak bisa baca hasil MRI ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti di klinik atau nanti akan buka klinik, kalau bisa hasil-hasil pemeriksaan penunjang seperti ronsen, MRI, CT scan itu diperdalam lagi karena kita tidak punya pilihan lain karena kita berpraktik sendiri teman-teman. Bedanya di situ ya. Kalau di rumah sakit kita ngelewatin banyak spesialis, kalau sendiri kita diwajibkan untuk punya kemampuan seperti itu. Walaupun tidak detail, tapi kita punya kemampuan untuk membacanya. Kalau nanti teman-teman misalnya kebagian praktek di Bintang Fisio, mudah-mudahan kita akan ajarkan cara baca-baca MRI untuk cedera-cedera lutut. Atau kita akan ajarkan cara-cara baca hasil ronsen untuk pinggang. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yang kita lakukan, yang pasti kita harus mendiagnosa fisioterapi. Nah, diagnosa fisioterapi ini jelas tidak bisa kita lakukan di rumah sakit, teman-teman. Karena di rumah sakit itu semua harus melewati alur yang namanya dokter rehab medik. Jadi diagnosa itu tidak datang dari kita, tapi datang dari dokter rehab medik. Jadi nanti teman-teman harus agak maklum ketika teman-teman nanti di rumah sakit, teman-teman nggak bisa nih ngelakuin dengan leluasa untuk asesmen, untuk diagnosa fisioterapinya karena terbatas dengan regulasi. Kita sebenarnya tidak perlu berkecil hati, karena menurut saya memang satu kita kalah di regulasi ya teman-teman. Kita nggak bisa ngelompatin rehab medik karena mereka udah masuk ke undang-undang dan masuk dalam sistem BPJS. Tapi kita bisa akalin, jadi kita bisa, nanti akan saya bagikan tips-tipsnya untuk ngakalin hal-hal seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua dan saya yakin sekarang kampus-kampus udah update nih teman-teman. Kita udah nggak pakai ICD ya kalau zaman dulu. Zaman sekarang kita akan pakai ICF. Dan saya akan juga jelaskan ICF itu apa, part-partnya apa aja, contohnya apa sih ICF itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai fisioterapi, kita harus bisa menentukan program fisioterapi teman-teman. Kalau teman-teman seorang fisioterapi, nggak usah nanya teman yang lain ngasih dosisnya berapa, latihannya apa, goalnya apa, itu harus bisa kita tentukan sendiri sebagai fisioterapi teman-teman. Kemudian yang keempat, melaksanakan program terapi. Yang kelima, ini penting teman-teman, dokumentasi. Dokumentasi bukan dalam artian foto-foto ya teman-teman, tapi harus ada status klinik. Jadi teman-teman nanti kalau praktek, ke lahan praktek, tolong sediakan status klinisnya atau sediakan buku catatannya. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan itu harus tercatat. Harus ada evaluasi fisioterapinya, itu penting juga. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, kalau di rumah sakit, biasanya karena keterbatasan suatu hal, kita hanya bisa melakukan poin 4, 5, dan 6, yang saya sudah tandai merah. Karena keterbatasannya, teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ICF itu apa sih? ICF itu sebenarnya bukan gini ya, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa praktek ke tempat kita, dia nulis kode ICF-nya di status klinisnya. Jadi kalau misalnya dapat pasien ACL injury, dia tulis kode ICF-nya sekian. Sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Maksudnya Pervi atau Perhimpunan Fisioterapi menggunakan ICF itu bukan nulis kodenya nanti teman-teman, tapi cara penulisan status klinisnya. Nah, cara penulisan status klinisnya itu bukan lagi kalau zaman dulu ya, impairment, functional limitation, disability. Kalau sekarang beda, nulisnya adalah body function and structure, activity, partisipasi. Nanti dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor personal. Nah, saya boleh share screen nggak ya? Halo? Iya Kak, boleh Kak, silakan. Boleh dijadiin host sebentar, saya share screen sebentar ya. Oke, ini saya kasih contoh ya cara penulisan ICF. Nanti kalau teman-teman praktek, teman-teman semua akan disuruh atau dianjurkan untuk membuat yang namanya
underlying proses teman-teman. Kalau kita ngomong zaman dulu ya, impairment itu cuman bahasanya gini teman-teman. Mungkin ada beberapa CI di tempat teman-teman nanti praktek yang tidak terlalu respon tentang ICF dan ICD, tapi banyak tempat yang sudah respon banget. Apalagi nanti kalau teman-teman dapat di rumah sakit ortopedinya Solo atau di Sarjito ya, itu lumayan ya ICD-nya, mereka CI-CI-nya lebih aware dengan ICD-nya. Jadi ICD itu begini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita dulu nulis tentang ICF, kita cuma ngomong ada inflamasi, adanya bengkak, adanya nyeri. Tapi kalau kita ngomong tentang ICD, itu harus lengkap teman-teman. Kita harus ngomong tentang nyeri, nyerinya ada di mana. Jadi bahasanya adanya nyeri pada bagian apa, adanya bengkak pada bagian apa, penurunan kekuatan otot pada apa. Misalnya kita tulis muscle imbalance, tightness kita harus tulis nih. Yang tightness itu otot apa aja, kita harus tulis iliopsoas, spastus lateralis, rectus femoris, spastus intermedius, erector spine. Itu harus tertulis di ICF, di body structure and function, teman-teman. Jadi bukan lagi penurunan kekuatan otot titik. Itu namanya ICF sampah, teman-teman. Jadi akan lebih bagus kalau teman-teman itu nulis ada penurunannya kekuatan otot pada gluteus, ada penurunan kekuatan otot pada vastus medialis oblique, ada penurunan otot pada abdominal muscle. Jadi dia lebih rinci, dia menyebutkan otot-ototnya. Ada nyeri pada ini saat gerakan ini. Misal ada nyeri pada bagian anterior nih saat gerakan fleksi nih. Jadi ICF itu nulisnya seperti itu teman-teman. Kalau ICD dulu nulisnya nggak seperti itu. Dia cuma bilang ada nyeri pada anterior nih. Ada ini pada ini. Jadi dia tidak menjelaskan tentang spesifik dari gerakan atau spesifik dari biomekanik gerakan tersebut teman-teman. Jadi itu contoh bedanya ICF sama ICD. Nah, jadi kalau ICF dia lebih terperinci, teman-teman. Kalau teman-teman masukin mobilisasi patella, semuanya harus masuk, teman-teman. Kalau di ICF, kita kasih dosisnya berapa, itu semua harus masuk. Kemudian, kayak tadi nih, saya kan jelasin. Adanya muscle unbalance atau weakness pada abdominal muscle akan membuat yang namanya bad posture. Itu juga harus masuk ke ICF-nya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman nulis status klinis, semua akan masuk di body function and structure-nya. Oke, lanjut PPT kita. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah kalau personal factor sama lingkungan faktor ini standar ya teman-teman. Personal faktor misalnya ini si pasiennya udah varus atau valgus dari anatomisnya, atau si pasien ini udah dari lahir tortikolis, itu masuk ke personal faktor teman-teman. Kalau lingkungan ini lebih kayak si pasien ini contohnya adalah atlet futsal di mana lapangannya itu lapangan keras. Nah, pasien ini kasusnya sprain ankle, otomatis ankle-nya ini akan cenderung bekerja lebih keras karena dia main di lapangan yang lebih keras. Jadi environment factor ini lebih ke sisi luarnya. Kayak misalnya dia flat foot, tapi dia nggak pakai sepatu khusus flat foot. Itu juga akan mempengaruhi. Jadi itu semua akan ditulis di environment factor. Kalau activity ini lebih kayak keterbatasan gerak saat aktivitas ya teman-teman. Misalnya contoh pasien keterbatasan gerak saat naik turun tangga, pasien keterbatasan gerak saat berjalan lebih dari 5 km, atau kalau di sport pasien tidak bisa melakukan gerakan lunges, pasien tidak bisa melakukan gerakan squat lebih dari 90 derajat. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau partisipasi ini lebih kayak partisipannya ya. Pasien tidak bisa, misalnya pasien ini adalah seorang atlet futsal atau pasiennya kalian di rumah sakit nanti adalah seorang pedagang ya, pedagang pecel lele misalnya. Dia kesusahan untuk menggoreng, dia kesusahan untuk mengulek sambal, lebih seperti itu ya, lebih kebalik ke aktivitinya atau pekerjaannya. Oke, nah untuk menentukan program fisioterapi, sebenarnya kita harus tahu teman-teman kita ini mau ngelatih strengthening-nya, kita mau ngelatih endurance-nya, kita mau ngelatih speed-nya.
kita harus tahu dulu kalau strengthening itu berbicara tentang kemampuan otot kita untuk melawan resisten. Jadi kalau kita mau nambah strengthening pada quadricep misalnya, otomatis kita harus kasih resisten. Resistennya bentuk apa? Biasanya paling gampang ya resisten kayak karet, teraben, dan sebagainya. Atau teman-teman mau kasih leg press, leg curl, pokoknya harus ada beban teman-teman. Tapi jangan salah juga, strengthening dengan against resistance ini belum tentu harus beban besi, angkat besi, dan sebagainya teman-teman. Beban tubuh juga bisa teman-teman dengan close chain kinematik teman-teman. Jadi contohnya nih kayak wall squat. Wall squat itu strengthening quadricep teman-teman dengan beban tubuh sendiri. Jadi tetap ada yang namanya beban kalau teman-teman mau ngelatih strengthening. Nah, kalau mau ngelatih speed gimana teman-teman? Speed ini adalah hubungan antara strengthening dan waktu. Jadi kalau teman-teman ngelatih speed, mau ngelatih agility dan sebagainya, speed ya terutama itu harus ya ada yang namanya beban juga dan harus ada yang namanya waktu. Nah, itu untuk melatih speed teman-teman. Kalau teman-teman mau ngelatih endurance atau daya tahan, itu harus repetitif muskular kontraksi. Jadi harus, kalau strengthening itu lebih kayak sekali beban, sekali angkat berapa. Tapi kalau muskular kontraksi repetitif itu lebih kayak berapa banyak dia bisa ngelakuin gerakan itu. Dan semua program kalian ini harus diperhatikan fleksibilitas koordinasinya teman-teman. Jadi jangan juga latihan teman-teman semua itu sifatnya strengthening, latihan teman-teman sifatnya endurance semua, tapi teman-teman nggak perhatiin fleksibilitasnya, itu juga jelek teman-teman. Jadi semua ini segitiga ini selalu bersamaan. Yang mana yang kita mau latih duluan itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman dapat kasus kayak di rumah sakit yang pasien itu notabene adalah lansia, teman-teman nggak bisa ngelatih strengthening dengan angkat-angkat beban teman-teman. Teman-teman hanya bisa ngelatih strengthening dengan beban minimal dari tubuh sendiri, contohnya isometrik kontraksi. Kalau teman-teman mau ngelatih flexibility juga boleh. Kalau di rumah sakit saya tempat bekerja, itu dokter rehab mediknya paling senang ngasih fleksibilitas exercise. Karena yang tua-tua fleksibilitasnya pada jelek. Ketika hamstringnya atau ketika pelvic tiltingnya diperbaikin, otomatis beban di pinggangnya berkurang. Nah, biasanya kalau di rumah sakit yang tempat saya bekerja, dokter rehabnya paling senang tuh ngasih fisioterapinya suruh fleksibilitas exercise ya, karena orang-orang tua jatuhnya. Tapi kalau latihan beban sedikit tidak ada ya teman-teman, kalau di rumah sakit jarang. Paling sering mungkin teman-teman sering lihat namanya quadricep bench yang naik kakinya ke atas seperti itu. Paling banter itu teman-teman, dan cuman paling 2 kilo ya, 2 apa 3 kilo itu bebannya, tidak berpengaruh jauh. Tapi kalau teman-teman nanti praktek di klinik, apalagi klinik sport, itu teman-teman harus bisa nentuin yang namanya strength, endurance, speed. Harus bisa nentuin dosisnya. Karena wajib atlet, kita wajib latih itu. Nah, prinsipnya kalau mau teman-teman nanti masuk ke lahan praktek ya, good exercise itu harus good mobility dulu teman-teman. Jadi jangan latih strengthening dulu nih. Kalau mobilitasnya nggak bagus teman-teman. Misal nih, mobilisasi ankle-nya jelek, jangan kuatin dulu ankle-nya teman-teman. Tapi kerjain dulu mobility ankle-nya. Jadi kalau orang-orang sprain ankle, dia nggak bisa gerakin kakinya, teman-teman udah tiba-tiba kasih calf raise aja. Calf raise itu latihan jinjit ya teman-teman. Itu kesalahan besar. Kerjain dulu mobility-nya. Kejar dulu yang namanya ROM-nya. Ketika ROM-nya sudah bagus, sambil dikejar yang namanya stability. Jadi stability yang bagus tidak akan terpenuhi kalau mobility-nya tidak bagus. Jadi teman-teman, prinsipnya mobility-nya dulu yang dikerjain baru stability. Contoh nih, nih, jangan buru-buru kuatin quadricepsnya teman-teman, tapi kejar dulu mobilisasi patelanya. Ketika mobilisasi patela bagus, pasti nanti fungsi dari quadricep, fungsi dari ROM itu juga akan jadi bagus gitu. Kalau teman-teman latih stability tapi mobility-nya nggak bagus, itu nggak bakal maksimal teman-teman. Jadi prinsipnya kejar dulu mobility-nya bagus, baru stability. Frozen shoulder juga teman-teman. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah scapula, mobilisasi dari scapulanya. Itu hal pertama yang teman-teman harus lakukan. Mobilisasi dulu scapulanya, baru lakukan penguatan pada shoulder-nya. Jadi jangan kejar stability dulu ya, tapi mobility-nya
kita lupain ya teman-teman. Nah, ini kalau fisioterapi itu gunainnya FITT teman-teman. F-nya frekuensi, itu seberapa sering kita akan kasih latihannya. Misal kita kasih latihan 2 kali 10 nih. Kita kasih latihan 10 kali ini teman-teman. Itu namanya frekuensi. Intensitas, seberapa banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita 10 kali kita mau buat 3 set, itu masuknya ke intensitasnya teman-teman. Time, berapa lama kamu akan ngelakuin. Nah, berapa lama ini contohnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ngelakuin itu dalam seminggu 3 kali pasiennya datang, itu masuknya time. Jadi misalnya ini pasien BPJS atau pasien-pasien rumah sakit atau klinik, kalian diberi kebebasan untuk menentukan kapan pasien datang, kalian harus bisa gunain FITT-nya teman-teman. Tipenya juga kalian bisa lakuin. Tipenya seperti tadi teman-teman, ada strengthening, ada endurance, ada speed, ada power, ada fleksibilitas exercise. Ada nanti kalau misalnya di atlet itu ada anaerobic, ada aerobic exercise. Seperti itu teman-teman. Jadi ini udah paten. Ini harus kita bisa tentuin teman-teman sebagai fisioterapi. Nah, ini saya kasih sedikit bocoran yang biasa kita pakai. Ini yang biasa kita pakai di tim-tim ya teman-teman. Acuannya di rumah sakit jarang banget ngerjain kardiovaskular, ngerjain muskular endurance atau muskular strength. Kalau di rumah sakit nanti teman-teman seringnya bertemu dengan alat ya teman-teman, dengan ultrasound, TENS, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Ini akan sering teman-teman kerjakan di klinik biasanya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini akan berpraktek salah satu klinik yang saya tahu, klinik olahraga di Surabaya, Fisio Keluarga ya. Itu juga salah satunya arahnya ke sport ya teman-teman. Juga pasti harus bisa nentuin hal seperti ini teman-teman. Contoh nih, kalau kita mau ngerjain muscular endurance, itu bisa kita kasih frekuensinya 3-4 kali seminggu. Kemudian repetisinya 15 kali, bisa 1-3 set. Kemudian prediksinya bisa 60% dari maksimum repetisi. Jadi ini bisa dihitung sama 1RM. Kalau kalian nggak mau repot, tinggal lihat tabelnya aja ya teman-teman. Bisa pakai medicine ball, bisa pakai resistance ball, bisa pakai free weight yang saya bilang tadi, bisa pakai squat, bisa isometrik, jadi tidak ada beban. Bisa sprinting, bisa sit up, bisa plank, bisa push up ya. Biasanya kalau kalian mau ngerjain endurance itu harus lebih dari 30 menit. Karena ini asam laktat itu dan proses anaerobik aerobik itu maksimalnya di atas 30 menit teman-teman, akan membentuk yang namanya endurance. Jadi jangan kerjain di bawah 10 menit. Kalau teman-teman di bawah 10 menit nggak akan dapat apa-apa. Makanya kalau teman-teman praktek di klinik itu biasanya satu pasien bisa 1 jam sampai 2 jam. Bahkan kalau di bintang fisio ya di klinik kita sendiri, kalau udah fase 4 ya untuk ACL kita bisa ngerjain sampai 3 jam teman-teman. Nah, program fisioterapi rumah sakit standar ya, kita ketemu cryo, kita ketemu kompres es, kita ketemu nemes, kita ketemu TENS, ultrasound, kita juga ketemu yang namanya microwave diatermi, kita ketemu yang namanya kita akan ketemu yang namanya SWD, short wave diatermi. Jadi kita akan ketemu modalitas-modalitas ini teman-teman di rumah sakit, jangan heran. Dan di rumah sakit teman-teman biasanya paten ya, kita tidak bisa nentuin dosisnya berapa dan sebagainya. Karena di rumah sakit itu sendiri, ini sharing saya ya sebagai praktisi rumah sakit, selama ini kebetulan pasien yang saya pegang itu adalah kebanyakan hampir 90% adalah pasien BPJS, teman-teman. Jadi kita nggak bisa salahin ini, teman-teman. Kita nggak bisa salahin ini. Karena kita terbendung dengan yang namanya regulasi. Jadi jangan kaget ketika teman-teman masuk rumah sakit, jangan idealis, teman-teman ya. Karena kalau misalnya teman-teman idealis itu seperti mengubur kuburan sendiri, teman-teman. Berisi boleh, tapi jangan idealis, teman-teman. Ini nanti akan saya kasih tips-tipsnya, teman-teman. Jadi ketika pasien BPJS, pasien dalam sehari itu bisa 100 orang, teman-teman, di rumah sakit. Jadi teman-teman di rumah sakit itu tidak punya waktu lagi yang namanya mau asesmen dengan banyak. Kalau di klinik bintang fisio, klinik mandiri, kita bisa asesmen sampai 30 menit, sampai 40 menit cuma buat periksa doang, teman-teman. Lengkap kita akan ngelakuin hal itu. Tapi di rumah sakit itu tidak bisa kita lakukan sebagai fisioterapi. Karena kita terbatas regulasi. Yang ngelakuin hal itu adalah dokter rehab medik. Nanti datang ke kita cuma resep, teman-teman. Resep si pasien ini
akan diapain nih, mau di TENS bagian mana, mau di ultrasound bagian mana. Biasanya hanya datang resepnya seperti itu. Kita juga nggak bisa ngotak-ngatik ultrasoundnya kita mau kasih yang akut, mau yang subakut, atau yang mau kronik. Kita mau kasih yang 1 MHz atau 3 MHz itu juga biasanya tidak diberikan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke rumah sakit, minimal hal-hal seperti itu teman-teman bisa ubah ya, minimal, karena itu kan tidak dicek sama pembimbingnya ya. Kalau saya sendiri sebagai praktisi rumah sakit, karena saya tahu ilmunya, ultrasonnya saya tetap otak-otak sendiri, walaupun ada himbauan di otak-otak, tapi saya tetap otak-otak sendiri karena menurut saya itu adalah salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kualitas kita lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, ada yang namanya balance training, jarang banget dilakukan di rumah sakit ya teman-teman. Ini biasanya dilakukan di klinik-klinik. Mungkin bisa dilakukan di rumah sakit, tapi rumah sakit yang sifatnya bukan BPJS ya, sifatnya dia umum. Selama rumah sakit itu pakai BPJS, exercise itu biasanya jarang digunakan. Ini salah satu latihan exercise di Bintang Visio. Oke, nah ini atlet rugby teman-teman. Kita latih exercise-nya sesuai sama olahraganya. Karena kalau rugby itu ngoper bolanya nyamping, bukan ke depan atau ke belakang. Nah, jadi sesuai dengan olahraganya. Nanti kalau teman-teman misalnya di klinik dapatnya atlet futsal, mungkin boleh latihannya sambil passing-passing bola, atau atlet bola sambil passing-passing bola, atau atlet voli sambil dia gerakan servis bola atau sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan si atlet. Nah, ini teman-teman, tenaga medis. Kita akan ngomong tentang alur pelayanan rehab medik di rumah sakit. Kalau misalnya kita ngomong tentang pasien rawat jalan aja ya, nggak rawat inap, dia akan dikonsulkan ke rehab medik dulu. Kalau dia tidak mengikuti alur ini, BPJS-nya nggak bisa diklaim, teman-teman. Jadi memang harus lewat rehab medik dulu. Jadi kita itu di ujung sini, teman-teman. Di belakangnya rehab medik. Jadi kita tidak punya wewenang banyak kalau misalnya nanti teman-teman di rumah sakit. Karena kita harus ke rehab medik dulu, nanti diperiksa dulu oleh dokter rehab medik. Programnya juga ditentukan oleh dokter rehab medik mau kemana nih, mau ke fisioterapi, mau ke terapi bicara, mau ke okupasi terapi, semua rehab medik yang nentuin ya. Kemudian kalau dia perlu dirawat inap lagi, ke rawat inap, kalau ada resep kita ke farmasi, ke administrasi, dan pulang. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit, teman-teman akan ketemu nih, pemeriksaan dokter rehab medik ini di depannya ada perawat, teman-teman. Kita akan bertemu dengan perawat, 1. Kita akan ketemu dengan terapi bicara, 2. Kita akan ketemu dengan okupasi terapi, 3. Jelas kita juga ketemu dengan dokternya, 4. Kita ketemu dengan farmasinya, 5. Kita ketemu dengan kasirnya, 6. Pulang pun mungkin kita masih ketemu dengan satpamnya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Kalau teman-teman praktek di rumah sakit, teman-teman nggak bisa idealis, cuman ngandalin fisioterapinya dan ngatain, saya fisioterapi, saya berhak melakukan semua. Tidak bisa, teman-teman. Ini semua harus kita rangkul. Jadi, kalau saya dulu kuliah, kalau masuk ke lahan itu, biasanya saya selalu punya prinsip yang namanya menghabiskan gelas kosong, teman-teman. Jadi saya selalu punya prinsip itu, gelas yang berisi, ini ibarat otak kita ya teman-teman, itu saya kosongin. Saya kosongin, saya siap terima ilmu baru dengan gelas yang kosong. Tapi gelas ini wadah, teman-teman. Gelas ini tidak akan berubah dengan keilmuan kita. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke praktek, apalagi rumah sakit, kosongkan semua idealisnya, tapi kita bisa lakuin hal-hal sederhana di bagian fisioterapi. Contohnya misalnya teman-teman nanti bisa otak-atik sedikit lah ultrasonnya, otak-atik sedikit lah dosis tensnya, itu sebenarnya tidak masalah sih selama pembimbing kalian seorang fisioterapi, itu tidak masalah. Tapi kalau nanti di klinik kalian lebih bebas, teman-teman ya. Jadi ini harus satu kesatuan. Kita akan ketemu perawat, kita akan ketemu farmasi, kita akan ketemu terapi bicara, kita akan ketemu okupasi terapi, admin, kita akan ketemu satpam. Jadi semuanya satu kesatuan. Dan biasanya kepala rehab medik itu adalah dokter rehab medik. Jadi kalau misalnya kita
musuh-musuhin sebenarnya kalau saya sendiri tidak ada gunanya ya teman-teman, tapi boleh itu sedikit kita rangkul karena terkadang kalau di Santo Yusuf dokter rehab mediknya sedikit lunak teman-teman. Jadi kalau dia kasih program itu tidak sesuai dengan indikasi, biasanya fisioterapinya bisa protes, dok maaf ini nggak sesuai indikasi nih dok, gimana kalau kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lebih seperti diskusi. Jadi akhirnya goal terapi kita ke pasien itu jelas teman-teman. Seperti itu ya, nanti juga ini akan kita pakai kalau teman-teman kerja dimanapun. Itu kita harus merangkul semuanya teman-teman. Nah kalau di klinik mandiri ngapain? Gampang teman-teman, cuman pasien datang, oke, langsung ke kita teman-teman. Apa yang kita lakukan? Kita bisa ngelakuin semua hal teman-teman. Kalau kita bisa asesmen, amnesis, riwayat penyakit, asesmen fisioterapi, pemeriksaan penunjang. Semuanya ini bisa kita lakukan kalau di klinik mandiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua tidak bisa hidup dengan banyak aturan, passionnya itu adalah berjiwa bebas, nanti setelah lulus jangan kerja di rumah sakit, karena teman-teman tidak akan cocok. Kerjalah di klinik atau bukalah suatu klinik. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa jiwanya bebas, tidak bisa ikut aturan, maksudnya aturan-aturan BPJS itu bukan berarti aturan-aturan negatif ya, maksudnya aturan-aturan yang harus tercatat semuanya dengan administrasi berjibun, itu lebih baik teman-teman bekerja di klinik mandiri atau bekerja dengan klinik sendiri gitu. Jadi buka klinik sendiri itu lebih baik karena kita bisa nentuin semua. Kalau di bintang Pisio, kebetulan teman-teman di bintang Pisio ada yang masih D3, ada yang sekarang lagi lanjut sekolah juga. Walaupun cuma D3, kami mewajibkan teman-teman D3 juga bisa asesmen dari anamnesis, riwayat penyakit, sampai pemeriksaan penunjang. Jadi teman-teman di bintang Pisio itu wajib harus bisa baca ronsen minimal tahulah ini celah sendinya lebar apa kecil, ini ada disbulging apa enggak dengan MRI. Jadi hal-hal seperti itu harus bisa baca minimal. Harus bisa mendiagnosa juga. Jadi harus tahu diagnosa fisioterapinya apa aja, menuntut latihan, dosis latihan, dan goalnya. Kemudian melaksanakan programnya yang pasti ya teman-teman. Kalau goal terapi diminta, selalu ada goal jangka pendek, jangka panjang, sama teman-teman. Tapi bedanya gini, kalau di atlet, kita ngomong jangka panjangnya itu dia bisa main. Jangka pendeknya, kalau misalnya kerjain di rumah sakit, kita cuma ngomong ngurangin nyeri, ngurangin bengkak. Biasanya kalau atlet jangka pendeknya jauh kayak dalam 1 bulan atlet ini bisa naik turun tangga, dalam waktu 1 bulan atlet ini bisa sholat, jauh lebih ke arah aktivitas fungsionalnya ya teman-teman. Kemudian yang paling penting harus ada dokumentasi. Jadi nanti teman-teman kalau buka klinik itu sediakan format status klinisnya dan masukin evaluasi fisioterapi. Ini yang masih jarang banget dilakukan oleh fisioterapi Indonesia. Jadi kadang tindakan itu tidak tercatat, kadang juga tindakan itu tidak dievaluasi sebelum dan sesudahnya, itu akan membahayakan kita sendiri kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman semua nanti buka klinik atau nanti praktek di lahan, mohon status klinisnya atau dokumentasinya diperjelas lagi atau sering-sering catatlah supaya ketika kita ada ngelakuin satu miskomunikasi itu tidak saling salah paham dengan yang lain. Banyak teman-teman, contohnya ketika ada kasus nih, contoh satu kasus Merias WD, ini ternyata si pasien ini punya riwayat diabetes, tapi itu tidak tertulis di status klinis. Ketika fisioterapis memberikannya, si kulit itu melenyot sampai kebakar. Bahkan si pasien ini harus skin graft, teman-teman, harus ganti kulit karena intervensi kita. Karena apa? Karena tidak ada status klinis. Jadi tidak tertulis di situ si pasien ini mengidap diabetes. Yang salah siapa? Kita, teman-teman. Karena kita tidak punya catatannya. Nah, jadi teman-teman nanti tolong penting banget status klinis itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk sebenarnya gaya komunikasi itu ada 4 ya, teman-teman. Ada orang yang pasif nih, yang diam-diam di ujung aja. Kadang kalau si A-nya jelasin, dia cuma diam aja, si A-nya ke sana dia nggak pernah ngikutin. Jadi dia kayak kurang percaya diri, bahasa tubuhnya juga jelek ya, maksudnya kurang baik. Jadi kalau ditanya biasanya nundukin badan kayak gini. Ada juga
yang ditanya tuh cuman diam, jawabnya cuman diam, nundukin badan. Ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang seperti itu. Tidak masalah. Ada juga yang agresif nih teman-teman. Biasanya yang sering baca gitu, suka potong aja. Enggak. Menurut saya jurnal ini gini. Ada yang seperti itu teman-teman. Sambil mengatakan ada yang seperti itu. Ada juga yang agresif yang lebih sering menggumam, terus bahasa tubuh tidak sesuai. Jadi cuma nyindir-nyindir aja. Ada yang asertif, yang jujur, yang terbuka dengan pendapat orang lain, yang menyampaikan pesan dengan jelas. Kalau dari 4 ini kita jelas tahu ya, gaya berbicara atau gaya komunikasi yang baik itu yang mana. Jelas yang asertif, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa masih pasif, merasa masih agresif, merasa masih pasif agresif, nggak tahu yang mana, kita bisa berkaca dulu, kita butuh jujur, kita butuh terbuka dan orang lain, kita butuh mendengarkan orang lain, teman-teman. Nanti masuk lahan praktek, teman-teman itu nggak ketemu teman sekelompoknya aja. Kalian akan ketemu sama orang-orang di luar sana yang kayak misalnya dari kampus lain nih. Kalian akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Jadi kalau pikirkan, kalau misalnya teman-teman masih agresif, tidak mau mendengar, masih dengan idealisnya yang tinggi, otomatis teman-teman akan dapat teman, tapi dapatnya musuh di tempat praktek nanti. Jadi ya saya harap teman-teman semua bisa asertif ya teman-teman, lebih jujur, lebih bisa dengerin orang lain. Nah, yang hal-hal yang perlu kita perhatikan saat komunikasi, yang pasti berkomunikasilah pada suasana yang menguntungkan. Jadi jangan komunikasi pas lagi riweh. Riweh itu kalau di Bandung tuh lagi pada repot gitu, pada lagi sibuk, kita ada aja ngomong, ini ke siapa ya, ini ke siapa ya. Jadi itu tidak menguntungkan suasananya, malah nanti kamu disemprot sama si ayah kamu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Jadi pakai bahasa yang lebih gampang dimengerti. Kadang ada beberapa CI di beberapa rumah sakit itu sudah tua, teman-teman, sudah berumur gitu. Jadi pakai bahasa yang mereka mengerti ya teman-teman, karena sekarang anak zaman now ya, kita semua tidak salah sih teman-teman, banyak menggunakan kata-kata yang lebih terbaru, contoh kayak rilis, contoh kayak stretching. Kalau zaman dulu kan pelemasan otot lah dan sebagainya, tidak salah, pakai saja teman-teman. Tapi usahakan itu dengan CI kalian nanti di lahan. Pintar baca situasi teman-teman. Kalau CI kalian tuh masih muda, terlihat masih bersemangat untuk bekerja, terlihat bersemangat untuk masih baca jurnal dan sebagainya, kalian bisa utarakan sebanyak-banyaknya tentang pengetahuan kalian. Tapi kalau CI kalian tuh lebih ke orang tua, lebih kalem dan sebagainya, pelan-pelan dulu teman-teman. Lihat karakternya. Karena ini pengalaman saya teman-teman, ada beberapa waktu saya praktek gitu, si pembimbingnya ini tidak terlalu terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Jadi dia masih dengan ilmu-ilmu yang lama gitu. Jadi itu juga kita harus pahami gitu teman-teman. Karena tidak ada ilmu yang jelek ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, harus kosongin gelas. Kemudian pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat dari pihak yang dikomunikasikan. Jadi usahakan kalau kalian menyampaikan sesuatu atau presentasi, jangan ngomong gini teman-teman. Menurut dosen saya, kata dosen saya pelatihan itu tuh harus seperti ini Pak. Wah itu kalau di Bintang Visio udah dihabisin. Jadi tidak ada kata-kata kata dosen saya, kata teman saya, kata bapak saya, kata ibu saya. Tapi lebih baik teman-teman katakan menurut jurnal yang sudah saya baca, menurut penelitian yang sudah dibuat oleh Caroline Kisner dan teman-teman, latihan isometrik itu lebih bagus. Jadi bahasanya itu harus menarik minat teman-teman. Jangan ngomong kata dosen saya, kata kakak saya, kata teman saya. Itu sama sekali tidak diperkenankan kalau di lahan praktek, apalagi kalian semua berkecimpung di akademisi, teman-teman. Kemudian dapat mengunggah dan dapat menguntungkan. Apapun yang kalian diskusikan dengan CI kalian, kalau bisa itu adalah diskusi yang berisi, teman-teman. Misal kalian diskusi tentang osteoartritis. Si dosen ini udah kasih tahu, besok kita diskusikan tentang pasien si A ya, kasusnya osteoartritis. Teman-teman nggak ada persiapan malamnya, besok udah diskusi dengan diskusi kosong.
cuman tahu osteoartritis pengampuran tulang, nggak tahu derajatnya, nggak tahu jenis operasinya, ada kompartemen, ada bikompartemen, ada trikompartemen. Jadi nggak punya ilmu gitu, jadi cuman diskusi kosong. Itu juga tidak menggugah si CI kalian atau pembimbing kalian, teman-teman. Jadi kalau mau diskusi atau kalau mau besok presentasi kasus, presentasi jurnal, presentasi status klinis, itu malam atau pagi sebelum presentasi subuh, kalian harus wajib baca dulu supaya semua yang kalian omongkan, semua yang kalian presentasikan itu berisi, teman-teman. Jadi bukan omong kosong belaka. Kemudian dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikasi. Kalian akan berbahagia, teman-teman, kalau ada pembimbing yang bisa mengatakan, wah, ini jurnalnya bagus, ini saya minta ya jurnalnya. Itu kalian akan berbahagia, teman-teman, karena satu, kalian udah kasih ilmu kalian ke pembimbing. Kedua, dia ngerasa ini bagus nih, dia tambah ilmu, dia dapat reward dari kalian. Jadi pilihlah juga nanti jurnal-jurnal yang bagus. Kalau teman-teman tahu jurnal itu ada klasifikasinya ya, teman-teman. Ada Q1, Q2, ada Q3, Q4. Jadi nggak semua jurnal yang teman-teman baca itu jurnal bagus. Ada beberapa jurnal sampah yang dibuat hanya untuk membenarkan suatu argumen. Banyak yang seperti itu. Nah, itu akan diklasifikasikan dengan Q1, Q2, Q3, Q4. Semakin tinggi semakin bagus. Jadi carilah nanti jurnal yang bagus ya, teman-teman. Jangan jurnal Q1 kualitasnya jelek terus ngotot lagi mau dikasihkan ke pembimbingnya. Nah, etikanya pertama yang pasti teman-teman udah tahu ya, kata-katanya harus sopan. Kedua itu harus tulus memberikan pujian, harus selektif mengungkapkan informasi yang sifatnya personal. Jadi jangan kebanyakan kalau misalnya teman-teman nanti praktek di rumah sakit nih, banyak miskomunikasi nih, teman-teman. Kadang fisioterapisnya ngejelekin si dokternya, kadang si dokternya ngejelekin fisioterapisnya. Itu sebenarnya tidak bagus ya, teman-teman. Lebih selektif mengungkapkan informasi. Misalnya ada pasien ngomong seperti ini ke kalian ya, misal. Itu si dokter ini tadi nggak diperiksa yang bagian ini, tapi sama tetehnya diperiksa. Gimana ya itu? Jangan sampai ngomong kalian, itu dokternya nggak bener tuh gini-gini. Itu salah, teman-teman. Itu komunikasi yang salah. Jadi biasakan komunikasi yang baik yang tidak membuat salah paham. Jadi kalian bisa jelaskan ke pasiennya, ya itu asesmen rehab medik. Kita punya asesmen sendiri sebagai fisioterapis. Kemudian jangan mengkritik berlebihan. Ini juga salah ya, teman-teman. Nanti kalau masuk lahan praktek, kuncinya adalah kosongkan gelas kalian, teman-teman. Jangan pernah mengkritik berlebihan kalau tidak diminta untuk mengkritik. Jadi lebih baik kosongkan gelas kalian, isi gelas kalian. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman banyak kritik-kritik saja, karena bukan kenapa-napa, teman-teman. Kadang di lahan praktek, itu banyak yang udah lulus 30 tahun yang lalu, teman-teman. Banyak yang lulus 20 tahun yang lalu. Itu ilmunya memang tidak update, teman-teman. Jadi pertama kali saya masuk rumah sakit, ini pengalaman saya sendiri, teman-teman. Cara masang TENS dengan gerbang kontrol dan sebagainya itu nggak ada, teman-teman. Jadi pasang sembarangan aja gitu. Ketika saya masuk, saya pasanglah dengan sesuai yang saya baca, dengan sesuai protap-protapnya, saya gunakanlah, saya otak-atik dosisnya. Ada teman-teman fisioterapis yang tua yang bilang, kok kamu masangnya seperti ini? Soalnya selama ini nggak ada yang masang seperti ini. Nggak mungkin saya kritik yang berlebihan ya, nggak mungkin saya bilang, Bu, Ibu harus update dong, gini-gini. Itu kata kasarnya, kasar banget. Tidak, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus bisa bilang, Bu, saya ini Bu, kemarin baca ada jurnalnya yang seperti ini, kayaknya lebih bagus seperti ini deh Bu, ini yang metode paling terbaru. Kalau kalian dengan kata-kata seperti itu, pembimbing-pembimbing kalian yang mungkin nanti udah lulusan 35 tahun yang lalu, itu akan menerima pendapat kalian, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman semua di sini tiba-tiba datang, enggak nih, jurnal ini nggak ngomong gini Bu. Itu jangan ya, itu haram dilakukan dimanapun ya, teman-teman. Seperti di Bintang Visio nih, teman-teman. Kita punya tim berlima. Lima-limanya saya, Bang Wendy, Daya, Riki. Berlima ini kita punya ciri terapi sendiri-sendiri, teman-teman. Kita punya ciri yang pasien sendiri-sendiri. Kadang nih ya, Daya, ada teman klinik kita, Daya namanya.
itu lebih junior di bawah saya, kalau dari usia ya, lebih junior di bawah saya. Tapi pasiennya dia kadang tidak mau dipegang sama saya, maunya dipegang sama si Daya ini. Karena kenapa, dia punya ciri sendiri. Boleh nggak saya kritik dia? Selama yang dilakukan Daya ini benar, dilakukan sesuai dengan protap, dan dia punya alasan akademis, dia punya alasan, ini ada teh di jurnal, ini ada di sini, saya tidak akan dan tidak boleh untuk mengkritik dia secara berlebihan. Jadi hal-hal seperti itu selama dilakukan dengan alasan yang benar, harap buat kita buat ngeritikin masing-masing terapis ya teman-teman. Tadi yang saya bilang FITT itu masing-masing terapis harus bisa nentuin. Kadang dosis yang saya berikan sama Mas Beni berikan itu beda jauh teman-teman. Saya memberikan dosis sesuai sama kebutuhan pasien saya yang hanya pegawai kantoran. Tapi kalau Mas Beni memberikan dosis sesuai dengan pasiennya yang adalah seorang atlet. Jadi jelas beda, nggak bisa disamain. Kemudian hormati ruang kerjanya. Jadi kalau misalnya nanti ini bagiannya dokter, ya bagiannya dokter, biarkan dokter yang menyelesaikan. Bagiannya perawat, biarkan perawat yang nyelesain. Jadi jangan sampai kita ikut campur ke sana kemari. Bagiannya admin, ya biarkan admin yang mengerjakan. Kemudian jangan meladeni sikap kasar atau sikap kurang sopan. Nanti kalau teman-teman dapat pengalaman yang kurang nyaman, khususnya pada wanita, tolong jangan diladeni ya teman-teman. Kalau dulu saya pegang futsal itu saya pegangnya tim laki-laki teman-teman. Kalau laki-laki ya kita nggak usah bohong ya laki-laki yang ngomongnya ya seperti laki-laki gitu. Kadang pembahasannya ke arah-arah yang negatif gitu. Tapi kita sebagai perempuan di situ dan sebagai tim medis di situ punya andil sikap gitu. Kita jangan sampai ngeladenin hal-hal seperti itu karena itu akan menghancurkan citra kita juga teman-teman. Ketika kita masuk suatu tim atau masuk ke rumah sakit atau masuk suatu klinik, tindakan kurang sopan itu kita ladeni, ya ruginya ke kita juga teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman selesai, akan ada cerita, dan akan ada cerita ke teman-teman selanjutnya. Jadi jangan diladenin sikap kasar atau kurang sopan. Kemudian tahu diri ya teman-teman untuk berbagi ruang atau tempat kerja dengan orang lain. Jadi jangan juga terlalu terbuka, tiba-tiba semua cerita teman-teman semua di tempat kerja yang harusnya jadi tempat kerja malah jadi tempat cerita pribadi, seperti itu. Harus tahu diri ya teman-teman. Nah, ini namanya terapi komunikasi. Ini contohnya gini, yang seperti saya ilustrasikan. Ada pasien Mas Beni yang nggak mau dipegang sama saya. Nanti ada pasiennya si A, dia lebih junior dari saya jauh, tapi nggak mau dipegang juga sama saya. Ini berbicara tentang apa, teman-teman? Tentang terapi komunikasi. Percaya nggak percaya, teman-teman? Ketika teman-teman udah bisa masuk komunikasi dengan pasien, si pasien ini aja kalian suruh angkat jempol kaki, cederanya lutut, dia bisa sembuh, teman-teman. Jadi ketika pasien ini udah percaya dengan kalian, si pasien ini bisa sembuh. Beda cerita kalau misalnya pasien ini tidak percaya. Pasien ini hanya mengelak semua tindakan kalian, teman-teman. Itu beda cerita. Dan itu biasanya akan sulit dan rewel untuk comeback stronger, biasanya akan sulit untuk misalnya kalau atlet tuh kita ngomong return to sport, yaitu bakal sulit teman-teman karena dia nggak percaya sama kita. Jadi terapi komunikasi ini penting banget teman-teman. Nah, terapi komunikasi ini adalah fase di mana fisioterapis dan pasien mempunyai hubungan yang erat terkait dengan seluruh program dan proses fisioterapinya, sehingga tujuan dan hasil akhir proses fisioterapi itu dapat tercapai. Jadi ciptakan trust ke pasien kita teman-teman, karena nggak bisa kalau kita cuman ngandalin keilmuan kita. Trust nih kalau ibaratnya keberhasilan terapi kita tuh keilmuannya di 90%, kepercayaan pasien ini di 10%. Jadi kalau kita nggak bisa bikin pasien kita percaya, pasien cuma pulih 90%, nggak 100%. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya kita harus memberikan pengertian kepada pasien terkait kondisinya. Jangan kasih janji manis. Jadi kalau di klinik atau di rumah sakit, saya membiasakan pasien saya untuk tidak diberi janji manis. Misal nih, pasien umur udah 65, kasus osteoartritis grade 3, dengan kondisi ada osteoporosis. Otomatis dokter ortopedi tidak menganjurkan dia untuk dioperasi ganti sendi. Nggak mungkin, teman-teman. Tapi kita akan ngomong ke pasien, Anda bisa sembuh kok, nanti bisa jalan lagi. Itu berarti kita tidak memberikan pengertian ke pasien, teman-teman. Kita memberikan janji palsu atau mimpi ke pasien kita.
Jadi kita harus bisa memberikan pengertian ke pasien kalau osteoartritis ini tidak akan bisa sembuh, tapi bisa di maintenance dengan tindakan fisioterapi. Jadi harus pintar-pintar kasih pengertian. Contoh juga nih, ada atlet, dia profesional, ACL-nya ruptur atau putus. Kita nggak bisa ngomong, kamu bisa lari lagi kok, tinggal terapi aja sama saya. Nggak bisa, teman-teman. Kalau ACL putus, itu harus dirujuk ke ortopedi untuk dipasang graft dan diganti. Baru kamu bisa kembali olahraga. Jadi harus diberikan pengertian kepada pasien terkait kondisinya. Jangan janji nanti ini teman-teman, pasien ACL grade 3 atau profesional lagi, kalian bilang ini bisa sembuh kalau 12 kali terapi, ambil paket sama saya. Tiba-tiba 12 kali nggak bisa, ambil paket lagi, 12 kali lagi kayaknya bisa deh. Itu kita melanggar kode etik ya, melanggar sumpah profesi yang tidak bisa kita lakukan. Jadi harus berikan pengertian ke pasiennya, teman-teman. Kemudian memberikan dan menentukan program terapi yang tepat sasaran. Ini yang saya bilang tadi, kalau saya kasih dosis untuk pasien saya yang kerja kantoran, sama mungkin Mas Chandra nih ngasih dosis untuk pasiennya yang atlet. Itu beda, teman-teman. Kita nggak bisa samain. Dari segi bebannya juga berbeda. Jadi dosis latihan itu harus berbeda setiap pasien ya, sesuai dengan sasarannya. Kita mau sasarannya yang mana. Kemudian memberikan dan menentukan program fisioterapis yang realistis. Ini yang saya bilang realistis, teman-teman. Contoh nih, pasien OA nih, sebelum dia OA nih, kakinya itu udah panjang sebelah, teman-teman. Sebelum dia ganti sendi, kakinya udah panjang sebelah. Walaupun ganti sendi nggak bikin panjang sebelah ya, ketika sudah ganti sendi, kita ngomong ke dia, ini bisa balik lagi nih, panjang kakinya bisa sama lagi. Wah, itu kalau bisa kayak gitu, saya acungin jempol nih, teman-teman. Jadi jangan memberikan suatu program fisioterapi itu yang terlalu berandai-andai. Jadi harus bersifat realistis. Kalau pasien ini bisa balik lagi olahraga setelah 6 bulan terapi dan operasi, itu realistis, teman-teman. Kalau misalnya ini pasien umurnya masih 40 tahun, tidak ada osteoartritis, masih aktif bergerak, habis ganti sendi, aku bisa nggak naik gunung lagi? Jelas bisa, teman-teman, karena realistis. Dia dipasang di kompartemen misalnya. Dia nggak full kompartemen, nggak tri-kompartemen untuk OANI, misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan, teman-teman. Contoh lagi nih, misal OANI itu ada yang saya bilang tadi di kompartemen, tri-kompartemen ya. Kalau tiga-tiganya diganti tri-kompartemen, itu dia udah nggak bisa yang namanya full ROM, teman-teman. Nggak bisa jongkok. Tapi kalau dia cuma kompartemen, digantinya cuma 2, itu dia masih bisa full ROM. Itu harus kita tanyakan, harus ada di status klinis. Ketika nih orang habis ganti sendi OA, ganti total knee replacement, dia tri-kompartemen, tapi goal kita adalah jongkok, jelas kita bakal gagal. Karena itu emang dibuat dokter ortopedinya nggak bisa jongkok. Tapi kalau misalnya goal terapi kita berjalan biasa, itu masuk untuk goal yang realistis. Jadi hal-hal seperti itu harus kita tanamkan. Dari mana kita tahu, teman-teman? Harus belajar, harus tahu gitu. Jadi ada nih beberapa pembimbing atau beberapa teman-teman yang itu kan urusan dokter ortopedi ya, masalah operasi. Kita mah nggak perlu tahu. Kita mah yang penting pasiennya datang, kita asesmen. Itu salah besar, teman-teman. Kalau teman-teman di Bintang, dan saya yakin klinik-klinik yang lain, atau fisioterapis mandiri lainnya, nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus baca prosedur ortopedinya seperti apa, karena itu akan mempengaruhi hasilnya nanti untuk menentukan program fisioterapinya, supaya kita nggak realistis jadi fisioterapis gitu. Kemudian berempati tinggi, teman-teman. Kalau pasiennya nanti ya di rumah sakit tidak bisa turun dari bed, jangan sampai kita cuma tinggal doang, teman-teman. Tapi bantulah dia turun. Kalau bisa, kalau dia orang tua, bimbinglah dia sampai ke depan ruang fisioterapi atau sampai keluar ruangan. Jadi harus empatinya yang tinggi. Harus ngucapin salam seperti selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Yang paling penting nih, setelah selesai treatment, teman-teman harus katakan cepat sembuh ya Bu, cepat sembuh ya Pak. Itu akan memberikan nilai plus untuk teman-teman nanti yang di rumah sakit. Kalau di sini kita bahasanya enggal damang ya Bu. Itu pasien-pasien akan respect ke kalian, dan pembimbing-pembimbing di sana juga, oh iya anak ini punya empati yang tinggi gitu. Kemudian seorang fisioterapis itu dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya.
menurut saya ini penting juga ya ketika kita belajar, ya tujuannya belajar apa sih? Untuk kita dapat mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kalau kita kasih ultrasound untuk the Quervain syndrome, tujuannya untuk mengurangi inflamasi di bagian tendonnya. Itu sesuai dengan keilmuan kita. Tapi ini kalau misalnya orang stroke, kita kasih ultrasound di tangannya yang flaccid gitu, itu kan nggak sesuai dengan keilmuan ya teman-teman. Kalau ada apa-apa kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan keilmuan. Jangan sampai yang kita lakukan itu mengada-ngada atau lebih ke telepati ya. Kayaknya feeling aku ngatain hal yang kayak gini deh yang benar. Itu jangan sampai. Semuanya harus basicnya adalah keilmuan. Dan yang paling penting nih teman-teman, kita itu bukan Superman teman-teman. Tapi kita adalah Avengers. Jadi teman-teman semua nanti yang masuk ke lahan, jangan ngandalin diri sendiri, itu salah besar. Kalian butuh teman setim kalian, kalian butuh teman beda kelompok kalian, kalian butuh teman beda kampus kalian untuk bisa sama-sama belajar bareng di suatu klinik atau rumah sakit. Jadi jangan ngerasa kita ada Superman, kita bisa segalanya, saya lebih pintar, saya lebih kuat, itu usahakan dihilangkan, tapi kita adalah Avengers. Jadi kalau teman-teman semua ini mau banyak teman, banyak relasi. Jujur, saya ketemu banyak relasi itu dari praktek, teman-teman. Jadi, ketika praktek saya punya teman nih dari Jakarta, saya punya teman dari Bali. Ketika mereka punya pasien, lagi kerja nih atau lagi liburan di Bandung, tiba-tiba sakit bahu, mereka kan merekomendasikan ke saya. Itu sama teman-teman praktek, jangan cari musuh, tapi carilah teman. Dan kalau teman-teman butuh bantuan dengan teman-teman segrup atau sekelompok, rangkullah mereka dengan baik, karena ya keberhasilan kalian di suatu klinik atau suatu rumah sakit itu juga dipengaruhi oleh teman sekelompok kalian. Coba bayangin kalau ada teman sekelompok kalian yang jarang baca, tiba-tiba dia sering diserang oleh pembimbing kalian dan sebagainya. Yang akan selalu diingat oleh pembimbing lahan itu adalah kelompok ini kurang, bukan nama, tapi kelompok ini kurang. Tapi kalau misalnya kalian satu kelompok itu tim yang solid, tim yang saling bantu, tim yang saling support, itu biasanya pembimbing akan ingat kalian, wah tim ini luar biasa nih, komunikasinya bagus, asesmennya bagus, dan sebagainya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Oke, saya balikkan ke moderator. Terima kasih Kak Mona untuk materinya pada malam hari ini. Sangat-sangat membuka wawasan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman nanti setelah kita diskusi ini atau tanya jawab ini, kita akan ada kuis atau post-test. Post-testnya nanti itu menggunakan namanya quizzes. Nah, jadi nanti caranya, teman-teman tinggal join aja, entah itu bisa di handphonenya atau mungkin yang sedang di Zoom lewat laptopnya, bisa langsung klik link yang kita bagikan di kolom komentar nanti. Jadi nanti teman-teman tinggal klik linknya aja, terus nanti tinggal kasih nama teman-teman masing-masing. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit gambaran untuk post-test kita nanti. Nah, itu nanti udah di-share link untuk post-testnya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak Mona. Iya, silakan. Oke, sebelumnya saya kasih kesempatan untuk 2 orang dulu yang bertanya langsung kepada Kak Mona. Silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Kak Mona. Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, ada 4 orang. Oke. Yang pertama dari Kak Gendis, silakan Kak Gendis, dipersilakan.
Di mute Baik. dulu. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam Kak Visio. Saya Gendis dari grup 1. Izin bertanya, kan tadi kan Kak kan udah menjelaskan yang terakhir itu fisioterapis harus memperhatikan mempertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, ketika ada rekan kerja atau tim yang melakukan tindakan yang kita pertanyakan, seperti misalnya itu ada rekan melakukan tindakan A kepada pasien dengan gangguan B. Padahal setahu kita itu tindakan A ini nggak boleh dilakukan untuk pasien B. Nah, bagaimana cara approach ke rekan sedangkan pasien tersebut masih ditangani oleh rekan kerja itu gitu, Kak. Terima kasih. Oke, langsung jawab, Mas. Silakan Kak Mona kalau langsung jawab. Oke. Makasih ya Gendis buat pertanyaannya. Satu hal ya teman-teman, kalau ketemu kayak gitu jangan introspeksi teman-temannya di depan pasien ya, jangan ditegur di depan pasien karena itu nanti akan menjatuhkan trust pasien kalian ke teman kalian ini. Jadi kalau bisa kalian bisa tarik teman kalian, misal sini dulu dong, aku butuh bantuan nih sebentar, tarik aja dulu sebentar. Aku tuh baca itu nggak boleh loh. Gimana ya menurut kamu? Sopan santunnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai di depan pasien kalian ngomong, ini salah nih, nggak kayak gitu. Itu malah bahaya loh digituin. Itu salah teman-teman. Itu akan menjatuhkan trust pasien kalian ke teman kalian. Jadi kalau bisa coba tarik dulu sebentar. Yang aku baca seperti ini tahu, kamu taunya dari mana kok digituin. Lebih kayak gitulah bahasanya ya. Bahasanya. Itu sering juga terjadi teman-teman di rumah sakit. Cuman ya jangan ditegur di depan pasien, itu tidak baik untuk dilakukan gitu. Kita sama aja kayak yang jatuhin profesi kita sendiri, teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Mona. Selanjutnya satu pertanyaan lagi yang bertanya langsung dari Kak Raudatus Sofi. Oke, Kak Raudatus Sofi, silakan mute dulu. Ya, terima kasih Kak Iksan atas kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih Kak Mona atas materinya, sangat-sangat membuka wawasan dan pengetahuan saya. Dan ini memang tidak banyak kami dapatkan di perkuliahan pengetahuan seperti ini. Dan saya bersyukur mendapatkannya malam ini. Ini Kak, saya ingin bertanya, ini rasa penasaran saya saja sebenarnya. Nanti tentang teman-teman fisioterapi di rumah sakit itu, untuk kita teman-teman dari D3 maupun profesi itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih Kak di aplikasinya nanti ketika sudah bekerja seperti itu Kak? Terima kasih. Oke, Sofi, saya juga terharu dan merasa istimewa gitu boleh ngisi di sini. Sebenarnya bukan karena saya pintar ya teman-teman, tapi mungkin saya duluan bekerja dari teman-teman semua. Saya duluan punya pengalaman di sini. Saya duluan nanti teman-teman juga bisa seperti saya, bahkan mungkin lebih ya teman-teman. Nanti, nah ini pertanyaannya nih di klinis, ada nggak sih bedanya D3 sama profesi? Kalau mau jujur-jujuran teman-teman, sebenarnya kalau di rumah sakit profesi itu jarang banget dipakai ya teman-teman. Kita biasanya dipakai D3-nya karena rumah sakit itu satu belum ada regulasi yang kuat yang mengharuskan ada profesi di rumah sakit, teman-teman. Jadi regulasi sekarang itu hanya berbunyi D3. Jadi kadang kita yang profesi juga kerja sebagai D3 di rumah sakit, sebagai pelaksana. Jadi bukan sebagai perencana gitu. Kita sebagai pelaksananya dari dokter health medik. Jadi kalau di rumah sakit sebenarnya profesi dan D3 itu tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Itu kalau saya mau jujur-jujuran. Tapi kalau teman-teman semua nanti buka klinik atau bekerja di klinik, profesi itu sangat sangat diperlukan karena nantinya sebenarnya semua perencanaan fisioterapi itu dipegang oleh profesi, teman-teman. Jadi semua perencanaan fisioterapi dari asesmennya, dari diagnosanya itu adalah profesi yang pegang peranan. Dan D3 adalah pelaksananya. Cuman fisioterapi di Indonesia itu hitungannya masih baru dengan job yang lainnya. Kalau perawat dia udah lama dari zaman dulu, fisioterapi masih mungkin belum 100 tahun bahkan teman-teman. Jadi di rumah sakit tidak ada perbedaan antara D3 atau profesi teman-teman sampai hari ini.
Jadi semuanya masih sebagai pelaksananya dokter rehab, mau itu profesi, mau itu D3. Mungkin yang akan membedakannya adalah nanti jenjang honornya ya teman-teman, atau jenjang fee-nya teman-teman. Karena nanti kalau kita S1, kalau teman-teman nanti di rumah sakit, atau nanti teman-teman mau coba PNS ya, kalau S1 kita nanti akan masuk golongan 3A. Tapi kalau kita dari D3, kita akan masuk dari golongan 2B. Itu berpengaruh di penggajian, teman-teman. Tapi kalau misalnya secara pekerjaannya, sekarang belum ada terorganisasi atau terorganisir seperti itu, karena masih di bawah rehab medik rumah sakit. Tapi teman-teman kalau buka klinik sekarang nggak boleh pakai D3, harus pakai profesi. Udah dari tahun ini sepertinya. Karena klinik bintang Pisio juga dulunya itu Mas Benedictus bukanya dengan D3-nya, karena zaman dulu masih bisa buka klinik dengan D3, teman-teman. Tapi setelah ada profesi tahun ini itu sudah ada peraturan harus profesi yang boleh buka klinik. Jadi kalau ke klinik mandiri itu lebih kepake. Nanti tergantung teman-teman semua. Teman-teman mau bekerja di rumah sakit atau mau di klinik mandiri atau dua-duanya. Dan yang pasti sih tidak ada sekolah yang sia-sia ya teman-teman ya. Tidak ada. Banyak yang bilang, kalau teman-teman di rumah sakit banyak bilang, ngapain sih ngambil profesi, kita juga kayak belum diakuin di rumah sakit. Menurut saya itu suatu kesalahan terbesar ya. Nggak ada sekolah yang sia-sia kalau menurut saya ya. Kalau untuk sekarang sih sama aja, tapi saya yakin 10 tahun atau 20 tahun ke depan ketika undang-undang itu udah direvisi dan diperbaikin lagi, pasti kitanya yang dicari adalah yang profesinya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sehat selalu Sama-sama, Kak. Sophie. Sehat juga, Sophie. Oke. Ini masih ada 2 orang lagi Kak yang raise hand. Oh, Kita lanjut. siap. Oke, selanjutnya kepada Kak Mio yang ingin bertanya. Silakan Kak Mio. Di-mute dulu. Oh ya, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mio dari kelompok 10. Saya izin bertanya Visio mengenai, kan ada itu klinik yang di mana ada dokter, kemudian ada tenaga medis lainnya. Nah, apakah di situ juga harus melalui dokter tersebut, apa bisa langsung ke Visio? Karena menurut saya di situ ada perbedaan antara benar-benar praktik mandiri Visio dan klinik yang di situ ada dokternya. Nah, itu untuk alur treatmentnya itu bagaimana ya Visio? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Kalau menurut saya, kalau ada klinik dengan alur dokternya tetap harus lewat dokter ya. Bukan menurut saya sih. Dan selama ini pengalaman dan peraturannya, semua itu kalau ada klinik, ada dokternya, ya pasti lewat dokter ya, lewat rehab medik. Ini maksudnya dokter apa? Dokter syaraf gitu? Atau dokter ortopedi atau gimana? Misalnya klinik sport medicine gitu, Visio. Oh, Yang oke. ya. Oke. Jadi teman-teman, ini satu wawasan teman-teman ya saya bagikan. Fisioterapi itu adalah salah satu profesi yang sekarang nih lagi banyak diperebutkan oleh banyak pihak teman-teman ya. Apalagi dengan sarjana keolahragaan, dokter keolahragaan. Itu semua mau kiblatnya ngambil side jobnya kita, ngambil exercise terapinya kita rata-rata teman-teman. Ada klinik sport medis. Dan saya tahu sih salah satu klinik di Jakarta, dan tidak ada fisioterapinya. Adanya adalah keolahragaan, jadi mahasiswa keolahragaan, teman-teman. Salah nggak? Nggak salah, teman-teman. Tapi jangan salah, mereka nggak punya STR. Mungkin dokternya punya STR karena dia punya STR dokter. Tapi sebagai pelaksananya, sarjana keolahragaan, mereka nggak punya STR, teman-teman. Mereka nggak punya kelegalan untuk menangani pasien. Itu cuma nunggu tanggalnya aja kapan mereka akan bermasalah dan kapan mereka akan dituntut. Itu berbahaya karena nggak sesuai dengan undang-undang. Tapi kita beda, teman-teman. Kita punya STR, kita punya surat izin praktek. Ketika kita lagi apes nih, nggak ngelakuin kesalahan sih. Mungkin kita lagi apes aja, seperti yang saya bilang, ternyata SPD-nya bisa bakar kulit dan sebagainya. Tapi kita dilindungi dengan hal tersebut, teman-teman. Jadi kita dilindungi oleh profesi kita. Jadi jadi kalau misalnya ada atlet atau ada pasien kalian, saya habis terapi di sini,
cerna teman-teman, kalian harus dengar itu beneran fisio atau sarjana keolahragaan, karena banyak sekali sekarang profesi di luar sana yang ingin ngambil profesinya kita gitu, yang bukan fisioterapi tapi ngaku fisioterapi. Yang menjadi kesalahannya adalah gini, fisioterapi kita bisa marah dengan teman-teman yang mau ngambil pekerjaan kita, tapi kita sebagai fisioterapi nggak mau update, kita cuman mau adalah mending gua ngalatin doang lah daripada gua belajar, daripada gua nge-exercise capek-capek gitu. Sementara orang di luar sana nih yang cuman sarjana keolahragaan, mereka nggak punya STR, tapi mereka belajar teman-teman, mereka baca jurnal, mereka baca e-booknya banyak, bahkan e-book yang mereka sarjana keolahragaan anatomi, mereka baca e-book exercise terapi, dan mereka bisa ngelakuin itu. Yang salah siapa? Kita teman-teman, karena kita nggak mau update keilmuan kita. Di luar sana lagi banyak orang yang ngincar profesi kita, banyak banget sekarang lagi buka. Jadi ya mungkin kliniknya bisa buka atas nama dokternya karena ada STR, tapi pelaksananya adalah sarjana olahraga. Itu jelas kalau ada masalah nanti akan bermasalah. Boleh nggak gitu? Boleh aja, karena peraturan dibuat kan untuk dilanggar ya. Tapi tinggal tunggu saja kapan mereka akan disatgasin sama Satpol PP. Tunggu aja, tunggu waktunya. Dan ini juga jadi tamparan keras buat kita fisioterapi ya. Udah tahu kayak gitu, kita cuma mau stuck di sini aja, nggak mau belajar gitu. Itu tamparan keras kalau menurut saya. Ada ngaku-ngaku fisioterapi, kita cuma marah tapi nggak pernah berusaha untuk jadi yang terbaik gitu. Oke, Mas. Oke, apakah ada feedback, Kak Mio? Oh iya, jadi tetap harus melalui dokter tersebut baru nanti disarankan untuk melakukan fisioterapi ya, fisio. Ya, Terima kasih. jadi kalau ada klinik harus lewat dokter ya, harus lewat bukan klinik mandiri ya, kayak klinik-klinik yang ada namanya, misal klinik Pratama, klinik yang ada apoteknya, ada apoteker dan sebagainya, itu harus lewat dokter rehab medik. Tapi kalau teman-teman berpraktek mandiri, itu tidak perlu dokter rehab medik. Teman-teman tinggal bikin SIPF praktek mandiri. Itu nggak perlu lewat dokter, tapi harus profesi, teman-teman. Tapi kalau klinik-klinik seperti itu harus lewat dokter rehab medik, karena itu udah seperti apa ya teman-teman, alur profesi ya, kita nggak bisa ngelewatin itu udah diatur di undang-undang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya lagi ya, Kak. Ini ada dari Kak Meilani Nilasari. Mungkin Kak Meilani bisa di-mute dulu, ingin bertanya. Ya, selamat malam untuk teman-teman semuanya dan terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Saya Meli dari kelompok 8 ingin bertanya kepada Kak Mona ya. Mau bertanya pada terapi komunikasi tadi yang telah dijelaskan, kan kita yang poin pertama harus menjelaskan kondisinya pasien kepada pasiennya sendiri untuk prognosisnya. Nah, terkadang kita itu tahu prognosisnya itu ke depan bakalan jelek ataupun bisa pulih tapi dalam jangka waktu yang lama. Tapi kan terkadang ekspektasi pasien itu udah terlalu tinggi ya terhadap kesembuhannya dia sendiri, terhadap kondisinya dia sendiri untuk masa depannya, atau misalkan orang tua dari si pasien itu berharap misalkan anak-anaknya itu yang CP atau yang lainnya itu berharapnya anaknya cepat bisa duduk atau perkembangan yang lainnya seperti itu. Nah, kadang juga kan kita mau menyampaikan yang sebenarnya itu kan susah ya. Bukan susah tapi lebih ke nggak tega atau gimana. Nah, cara penyampaiannya yang benar dan nggak menyinggung tapi tetap sesuai dengan kondisi pasien itu yang seperti apa? Terima kasih. Ya, makasih Kak Melani. Jujur ya kalau megang anak, menurut saya itu yang paling susah untuk menjelaskan ke orang tuanya. Kalau kita megang muskulo, gampang banget kita menjelaskan kalau ini tuh HNP grade 4, Bu. Kalau Ibu memang mau
total, enak, tidak kesemutan dan sebagainya, Ibu harus operasi. Tapi operasi sendiri itu tidak langsung juga pulih kembali. Itu gampang banget ngejelasinnya. Tapi kalau untuk anak-anak CP, anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu memang paling susah. Dan biasanya orang tuanya ya rata-rata kalau bisa dibilang ya semuanya seperti itu jenisnya. Mereka berharap yang lebih, berharap yang lebih. Tapi ya kalau saya lebih memilih seperti ini, Kak Melani, lebih memilih tetap menjelaskan Ibu ini kondisi anak Ibu spesial ya. Saya tidak bisa janji apa, tapi berusaha baik untuk anak Ibu. Karena pasti biasanya si ibu ini juga konsultasi dengan medis lainnya ya, dia pasti konsultasi sama dokter anak, dia pasti konsultasi dengan dokter ortopedi yang spesialis healing dan sebagainya. Kadang ada yang anak CP ya tendon lengthening, udah di tendon lengthening juga masih tetap nggak panjang, jadi tetap aja jalan jinjit, tetap aja dia belum bisa jalan. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya mereka pasti sudah dengar dari medis yang lain karena mereka itu akan ngelewatin banyak dokter. Cuman biasanya karena seorang ibu ya dia memilih untuk tutup telinga dan mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau sekali memang dikatakan ini udah nggak bisa Bu, ini akan lama banget Bu, seperti itu, dan dia tetap aja kekeh nggak bisa di sini. Kita yakinkan aja, tapi Bu, saya akan usahakan yang terbaik untuk nenangin hatinya dia. Karena sesuai pengalaman saya sama bekerjanya, ibu-ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya nggak butuh kita nggak butuh kita katakan ini kondisi anak ibu tuh gini-gini karena mereka udah dengar dari berbagai macam dokter gitu. Tapi mereka sebenarnya bertanya untuk menenangkan hati teman-teman. Jadi silakan katakan saya akan berusaha lebih Bu untuk anak ibu. Tapi kita akan lihat ya Bu hasilnya ke depannya. Lebih baik tenangkan saja hatinya. Kalau misalnya dia bertanya lagi, ya harap bersabar ya teman-teman karena menurut saya memang paling sulit itu menghadapi pasien adalah orang tua anak berkebutuhan khusus. Saya juga sebelum jadi orang tua nggak ngerti hal itu teman-teman. Tapi setelah saya punya anak, saya akhirnya tahu ternyata orang tua itu punya sifat menjadi orang tua itu menjadi lebih lebih liar teman-teman. Jadi kalau tentang anak itu kita cuma pengen yang terbaik aja buat anak, tapi kita nggak ngerti realitanya. Itu tuh hal wajar, hal yang sangat wajar. Jadi lebih baik katakan aja sebenarnya karena kalau kita menurut saya kalau misalnya kita itu ini anak CP dengan CP diplegi atau paraplegi percuma teman-teman karena kita misalnya ini nggak bakal bisa untuk jalan Bu dan kita kasih mimpi buat ibunya anak ini bisa jalan itu kesalahan terbesar. Jadi lebih baik katakan saja yang sebenarnya dan katakan di ujungnya kita pasti berusaha yang terbaik. Itu akan menenangkan hati si ibu ya teman-teman. Lebih ke sana sih. Kalau saya tipe fisioterapis yang tidak pernah berkata tidak realistis ya teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman di luar sana itu yang senang berbicara hal-hal yang tidak realistis untuk goal pasien. Kalau saya sendiri, saya memilih untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tapi saya akan yakinkan pasien saya kalau saya akan bekerja dengan baik terhadap dia. Gitu. Seperti itu aja teman-teman. Ada lagi yang ditanya? Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Berarti misalkan misal pasien dengan kondisi yang HNP dan lain-lainnya seperti itu, yang mereka berharap pengen bisa rukuk, misalkan melakukan ibadah ya untuk rukuk lagi atau untuk aktivitas yang lainnya lagi yang bertolak belakang atau kontraindikasi dengan kondisinya beliau itu, kita wajib mengatakan yang sebenarnya aja berarti ya? Wajib. Karena setahu saya ya dengan HNP, misal umur 60, terus dia disbulgingnya udah protraksi semua, udah keluar semua, dia mau sembuh total dengan fisioterapi itu nggak cukup, teman-teman. Itu dia harus yang namanya operasi gitu, harus dilepas dulu disbulgingnya, harus ganti pakai posterior lumbal internal fiksasi itu akan buat dia jauh lebih baik. Sesuai dengan ininya saja ya, patologinya ya teman-teman. Saya tetap katakan Ibu kalau misalnya udah derajat seperti ini, jujur
fisioterapi hanya meringankan simptomatisnya, tapi tidak bisa menyembuhkan. Kalau Ibu mau sembuh, silakan ke dokter ortopedi, Bu. Di Bintang Fisio juga seperti itu, teman-teman. Kita nggak pernah mau nih pasien ACL putus, dia atlet, dan dia datang ke kita, dan kita mau treatment, kita akan kasih pilihan. Kamu mau ke ortopedi dulu nggak? Karena ini nggak bakal bisa balik olahraga kalau kamu nggak ke sana. Gitu. Jadi kita memang selalu mengatakan teman-teman. Dan di rumah sakit pun sejauh ini sih saya dan teman-teman di Rumah Sakit Santo Yusuf ya selalu berbicara hal seperti itu ya. Contoh pasien osteoartritis yang udah berumur dan secara keuangan tidak mungkin untuk total knee replacement ya, kita akan mengatakan ini akan sembuh ketika ibu ganti sendi itu. Dan pasien pasti akan mengerti. Tapi kita akan berusaha terbaik Bu untuk kaki ibu gitu. Pasti akan mengerti. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Oke, ada satu lagi yang raise hand dari Kak Intanida. Silakan Kak Intanida, ingin bertanya langsung. Terima kasih atas terima kasih. Saya Intanida Nabila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, Kak, saya kan masih semester 1, mahasiswa baru juga. Jadi untuk pengalaman, secara keilmuan juga saya belum banyak. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Kakak di klinik maupun di rumah sakit, bidang pelayanan apa yang paling banyak dibutuhkan gitu, pasien yang misalnya muskuloskeletal atau pediatri gitu. Oke, makasih Mbak. Selamat ya udah masuk ke dunia fisioterapi. Mudah-mudahan tidak menyerah ya sampai akhir ya. Nggak rugi kok jadi fisioterapi. Lagi kalau di rumah sakit, pelayanan rumah sakit itu, jadi sebenarnya teman-teman ini sih kisi-kisi aja sih kalau teman-teman kerja di rumah sakit, tiap rumah sakit itu punya pelayanan khusus teman-teman. Jadi ini misal nih rumah sakit A dia akan fokus, itu udah ada di peraturannya teman-teman. Kayak rumah sakit Santo Yusuf nih, Santo Yusuf itu udah disclaimer kalau kita tuh di geriatri. Jadi fisioterapi geriatri. Jadi ini kalau ada kasus-kasus geriatri rujuknya ke Santo Yusuf nih. Nanti ada rumah sakit si B, itu khusus untuk menanganin anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti fase satunya kalau pakai BPJS akan rujuk ke sana. Jadi sebenarnya tiap rumah sakit itu dia akan ngajuin suatu tulisan yang mengatakan ini rehab mediknya khusus ke sini. Tapi biasanya yang namanya rehabilitasi medik itu lengkap teman-teman. Itu harus ada yang namanya fisioterapi pediatri harus ada di dalam situ. Fisioterapi muskulo harus ada di dalam situ. Neuro harus ada di dalam situ. Jadi kalau biasanya kalau SDM-nya nanti kalau jauh ya, kalau mbaknya nanti ngelamar kerja, SDM-nya akan bilang kelebihan kamu apa. Biasanya kita akan nyantumin, kita nanti mbaknya expert di fisioterapi neuro nih. Saya expert nih Bu di fisioterapi neuro, itu akan jadi nilai tambahan untuk teman-teman nanti rekrutmen ke SDM. Jadi kalau teman-teman nge-apply nanti setelah ini praktek, masukin lamaran, itu kalian harus tuliskan, kalian expertnya di fisioterapi bidang apa. Karena sakit harus ada bidang semuanya nih. Contoh di Santo Yusuf, nanti urusan muskulo dan sport biasanya yang ngerjain saya. Nanti ada teman-teman yang hidroterapi, nanti yang ngerjain teman si A. Nanti ada teman-teman yang pedi, nanti yang ngerjain ini. Jadi kita udah punya sub spesialis masing-masing. Untuk rumah sakit saya ya udah bekerja seperti itu gitu. Tapi saya kurang tahu kalau rumah sakit lainnya ada beberapa yang cuma alat doang, itu kan udah masuk di luar wewenang saya ya. Biasanya wewenang pendanaan rumah sakitnya mungkin yang masih belum mumpuni buat bikin subspesialis seperti itu. Kalau banyaknya yang mana semua banyak kok. Tapi fisioterapi itu sejauh ini kalau dikenal oleh orang umum adalah biasanya pasarnya adalah orang tua ya teman-teman, geriatri. Geriatri apa sih masalahnya? Ya muskulo, ya neuro, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada feedback Kak Intanida? Sudah
Ya, Kak. Terima kasih jawabannya. Kak, terima Iya, kasih semangat ya. jawabannya. Oke. Oke, Kak Mona, ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Saya bacakan satu-satu dulu ya, Kak. Oke, yang pertama pertanyaannya dari Kak Miftahul. Di sini saya mau tanya, Kak, untuk menentukan dosis atau FITT itu sendiri berpacu pada apa ya, Kak? Karena masih bingung juga bagaimana menentukan dosis yang tepat. Terima kasih. Mungkin Kak Mona bisa Oke. dijawab terlebih dahulu mengenai Iya, FITT. makasih. Makasih Miftahul. Kalau FITT sendiri sih itu berpacu biasanya dengan fungsionalnya ya. Kalau misalnya pasien kamu itu adalah pekerja rumah tangga, jadi jangan kasih sesuai dengan atlet. Biasanya kita kenal yang namanya 1RM, teman-teman. Jadi 1RM itu ada diagramnya. Jadi 1RM itu beban sekali angkat si pasien, itu dia bisa berapa kali nanti dimasukin ke rumus. Aku bisa share screen nggak ya? Kalau nggak salah aku punya deh 1RM. Bentar ya. Sebentar, coba saya buka 1RM. Nah, ini dia 1RM. Ini untuk nentuin dosisnya ya, teman-teman ya. Biasanya kita pakai 1RM, teman-teman. Nah, jadi itu biasanya kalau untuk atlet itu kita cari dulu dia beban, misalnya dia punya bebannya, nah ini dia bisa beban sekali angkatnya berapa. Misal dia kita mau cek quadricepsnya nih, kita pakai alat yang namanya leg press, teman-teman. Leg press itu yang seperti ini nih. Nah, yang seperti ini namanya leg press. Di atasnya beban. Nih, kalau di bintang nih kita ngelatihnya gini nih. Ini dia udah dapat repetisi 1RM-nya, jadi kita udah bisa nentuin FITT-nya. Nah, sebelum dilatih ini, dia harus dicek dulu nih 1RM-nya berapa. 1RM itu beban sekali dia bisa angkat paling berat. Ketika nanti sudah dapat, nanti dimasukkan ke rumus ini. Nah, ketika nanti keluar rumusnya, misal nih bebannya 12 kilo, dia bisa masuk repetisinya 2 kali. Berarti dia di 95% kan ya. A persen ini beban. Jadi tadi 19 kilo dikali 100 dibagi B. Jadi ininya dibagi ke sini, nanti dapat teman-teman itu berapa intensitas 1RM-nya. Nanti misalnya kita mau peningkatan daya tahan atau endurance, boleh 30-65% dari 1RM-nya, repetisinya segini, setnya segini. Jadi harus tahu 1RM-nya dulu biasanya untuk tahu FITT ya teman-teman. Nah biasanya kita ngelakuinnya seperti itu kalau di klinik, tapi itu tidak bisa kita lakukan di rumah sakit karena kalau oma-oma, opa-opa di rumah sakit nggak akan bisa latihan seperti ini teman-teman. Tapi kalau nanti teman-teman di praktek mandiri di klinik, latihannya ya banyak gym-gym seperti ini ya kalau sport ya. Ini salah satu contoh yang saya bilang strengthening tidak pakai beban, dia pakainya resisten atau karet. Nanti dimasukkan ke sini, ke dosis ini nih, kayak gini nih. Intensitasnya dari berapa persen, dia berapa kali. Nanti masukin ke FITT yang tadi. Itu cara nentuinnya, teman-teman. Nanti itu akan apa ya? Akan bisa kalau kita kecemplung ke situ, teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya klinik atau nanti praktek di klinik-klinik sport, tanya aja ke pembimbingnya gimana cara nentuin FITT pakai 1RM. Pasti mereka akan menjelaskan. Kalau penjelasan saya kurang jelas. Intinya sih seperti itu, harus tahu 1RM-nya, dimasukin ke rumusnya. Jadi kita akan tahu beban sekali angkat berapa, jadi kita bisa nentuin FITT-nya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke.
Sebelumnya ini ada 2 pertanyaan terakhir lagi. Boleh. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa di chat dulu ke mentornya masing-masing. Nanti dari mentornya bisa menyampaikan langsung ke Monanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama tanya tentang alur pelayanan. Untuk pasien umum apakah harus ke dokter rehab medik terlebih dahulu? Dan jika ingin terapi ke fisio atau bisa langsung ke fisio? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Kak Mona. Oke, kalau selama di rumah sakit harus rehab medik, titik. Tidak ada langsung fisioterapi ya, sekarang semua melewati dokter rehab medik. Tapi kalau teman-teman umum dan ke klinik bisa langsung ke fisioterapis. Jadi nanti tergantung pasiennya ya, dia mau ketemu rehab mediknya silakan ke rumah sakit. Tapi kalau males beralur-alur lebih baik ke klinik biasanya seperti itu. Selama itu di rumah sakit, teman-teman, itu pasti harus ke rehab medik karena itu sudah peraturan perundang-undangan di rumah sakit. Seperti itu. Jadi jangan heran nanti ya kalau teman-teman praktek di rumah sakit kok ini pasiennya ke rehab medik dulu, padahal rehab mediknya cuma kasih US10 kita yang ngerjain. Ya seperti itu memang keadaan hukum di Indonesia sekarang. Oke, cukup jelas ya Kak Yasin. Jadi harus rehab medik dulu, dokter rehab medik terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau teman-teman mau ngubah peraturan itu, saya doakan ya teman-teman, mudahan suatu saat nanti teman-teman ada di DPR RI atau di ke pemilik undang-undang tertinggi di Indonesia, jadi bisa mencetuskan fisioterapi bisa langsung seperti itu ya, amin. Karena selama ini nggak bisa ya teman-teman. Oke Kak. Oke, pertanyaan terakhir dari Katia Salanoka. Ingin bertanya, apakah kakak pernah mengalami kondisi di mana intervensi yang kakak berikan itu goalnya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan? Jika pernah, bagaimana cara kakak untuk menangani kondisi tersebut dengan baik dan tepat, terutama untuk goal-goal selanjutnya? Dan bagaimana Kak cara menangani reaksi dari pasien jika pasien merasa bahwa setelah dilakukan intervensi tidak ada kemajuan? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini tadi butuhnya tim, teman-teman. Butuhnya yang namanya Avengers, teman-teman. Pasien, atlet, nggak balik olahraga lagi, tapi masih sakit. Banyak, teman-teman. Yang misalnya intervensinya yang saya berikan itu, padahal udah terapi nih, 5 bulan, 6 bulan sama saya, tapi masih aja ada yang sakit. Biasanya saya akan kebiasaan di bintang Visio ya, kita biasanya diskusi ini kok pasien aku seperti ini ya, nanti ada saran dari si A coba ke sini, saran dari B, semua ditampung itu dikasih ke pasiennya. Jadi ini pentingnya yang namanya tim teman-teman, jangan bekerja sendiri. Jadi ya itu saya bilang tadi, ketika ada pasien tidak punya kemajuan lebih, intervensinya kok gagal terus ya, masih sakit-sakit aja, biasanya saya introspeksi diri gitu, saya ngasih apa nih ke pasien sampai pasien sakit gitu. Biasanya ya itu kita bisa rutin ngadain meeting dan itu dijelaskan di meeting itu, dan teman-teman yang lain coba kasih ini. Ketika semuanya tetap nggak berhasil, biasanya saya akan cari opsi kedua, teman. Coba rujuk ke dokter ortopedi yang biasanya lebih expert. Misal nih HNP, MRI yang pertama nih cuman grade 1, jadi masih bisa kita kerjain nih karena cuman sarafnya aja yang iritasi di sana, jadi kita masih bisa kerjain dan sebagainya. Tapi kok udah 8 kali treatment malah tambah sakit. Biasanya saya akan coba opsi, saya coba kalau di Bandung sendiri ada dokter ortopedi yang benar-benar dekat ke kita teman-teman, sampai kalau dia operasi kita tuh diundang buat ngeliatin dia operasi. Jadi biasanya kita rujuk ke sana, nanti di sana akan, Bu, kayaknya ini HNP-nya mungkin grade-nya bertambah. Dia akan rujuk buat MRI. Ternyata dapat hasil, oh iya HNP-nya memang tanpa parah nih, nggak punya pilihan. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, kita bukan Superman. Jadi bisa diskusikan ke teman timnya, atau saran yang kedua adalah rujuk ke dokter spesialis yang lebih mumpuni untuk menangani hal tersebut gitu. Karena terkadang ada kondisi pasien di kita ya, kita treatment, di rumahnya juga masih beberapa hal nakal yang dilakukan, masih angkat-angkat barang yang berat, tapi kita nggak tahu tiba-tiba HNP-nya kambuh lagi dan grade-nya lebih parah. Ada hal-hal seperti itu yang tidak diceritakan ke kita. Makanya
Yang saya bilang kita wajib sekali yang namanya ngerangkul dokter, ngerangkul perawat, ngerangkul semua profesi lainnya karena kita akan butuh mereka kalau kita ada di posisi seperti itu. Pernah nggak kayak gitu? Sering teman-teman. Jadi hal seperti itu akan sering kita temukan. Tenang aja, nanti kalau teman-teman sekali ketemu gitu, teman-teman sedih. Tapi kalau udah berkali-kali, teman-teman udah ketawa-ketawa sendiri. Ya, nggak sembuh sama gue. Paling kayak gitu, teman-teman. Nanti diri timnya coba dipegang sama Mas Benny, pegang nih, dia nemu satu metode yang cocok, Benny ya jangan sedih juga. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Tiba-tiba sama teman klinik yang lebih junior dari saya, dia cocok situ, ya sudah. Intinya saya berbesar hati. Mungkin terapi komunikasi saya kurang, mungkin ada satu yang saya miss. Jadi kita harus bisa nerima kalau kita itu tidak sempurna. Dan kita itu bukan Tuhan ya teman-teman. Kita itu sebenarnya bukan Tuhan yang nyembuhin pasien, tapi kita itu perpanjang tangannya Tuhan. Kita itu media Tuhan buat nyembuhin pasien. Bisa gagal nggak? Ya pasti bisa lah. Bisa nggak berhasil nggak? Ya pasti bisa. Karena kita bukan Tuhan. Kalau kita Tuhan mungkin pasien udah sembuh aja dengan sekali gini. Gitu. Jadi kita harus terima hal-hal seperti itu dan ingat, libatkan tim kalian, libatkan teman kalian, libatkan profesi lainnya. Oke. Gimana? Ada feedback dari Kak Tiesa Lanoka? Sudah tidak ada, terima kasih. Oke, untuk sesi tanya jawab kita tutup dulu aja ya Kak Mona. Jadi nanti Iya, untuk siap-siap. peserta yang ingin mungkin masih ada pertanyaan, bisa nanti ditanyakan dulu ke Kak Mentornya. Dan nanti tiap Kak Mentor bisa menanyakan langsung ke Kak Monanya. Seperti itu ya. Siap. Oke, sebelum kita lanjut ke post-test, kita kita foto terlebih dahulu ya Kak Mona. Oh iya, boleh-boleh. Kalau misalkan Kak Mona ingin ikut kuisnya juga bisa, atau mungkin nanti pas kuis Saya izin lab ya habis ini karena saya punya baby dari tadi dia sudah menangis, mungkin kalian mendengarnya ya di awal saya muncul. Mohon maaf. Untuk teman-teman silahkan di on cam terlebih dahulu. Kita mau foto bareng dulu. Yang belum on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Oke, teman-teman yang belum on cam. Oh ya, sebelumnya Kak Mona mungkin ada closing statement terlebih dahulu untuk teman-teman sekalian. Ya, untuk teman-teman semua semangat ya. Sekarang lagi waktu-waktunya mencari ilmu, jadi jangan menyerah untuk hal kecil gitu. Kalau kita bisa usahakan yang lebih, kita usahakan yang lebih gitu. Kalau saya sih dulu ya belajar paling enak itu waktu pagi. Jadi kalau misalnya nanti masuk prekliniknya atau masuk ke kliniknya atau rumah sakitnya jam 7 pagi, biasanya saya akan buka materi sekitar jam 4:30 lah bangun tidur, atau teman-teman yang sholat subuh, habis sholat subuh coba dibaca-baca dulu. Jadi ketika masuk ke lahan, itu kita udah siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi dan pertanyaan-pertanyaan CI-nya. Jadi jangan nyerah buat belajar lah. Terus semua yang kalian lakukan hari ini, percayalah itu nggak akan sia-sia kok. Nanti kalian akan nikmatin hasilnya nanti ketika kalian udah bekerja, ketika kalian udah settle, ketika ilmu kalian udah matang, kalian bakal nikmatin hasilnya. Jadi ya tetap kerja keras aja ya. Semangat semua buat kuliahnya, semangat buat studinya. Semangat aja. Oke, Kak Mona. Terima kasih atas wejangannya. Oke, teman-teman yang belum on cam, udah on cam semua ya? Oke. Oke, kita foto dulu aja, Kak. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, kayaknya yang di tab ketiga udah belum on cam ya. Oke.
Oke, terima kasih Kak Mona atas waktunya dan juga materinya pada malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat dan juga membuka wawasan kami semua. Karena mungkin materi seperti ini jarang sekali ya kita temui di materi-materi kuliah seperti itu. Atau juga mungkin di seminar-seminar. Karena kan kebanyakan kita lebih banyak bahas kasus daripada lebih ke sistemnya seperti itu. Terima kasih banyak Kak Mona, terima kasih waktunya. Semoga Saya izin live ya. ya Kak. Terima Terima kasih kasih Kak. semuanya. Sehat semua ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Mona. Ya. Terima kasih Mbak Mona. Terima kasih Bang Mon. Oke, Terima kasih Mas Isan. selanjutnya yaitu post test. Untuk teman-teman peserta sekalian bisa dibuka dulu kolom komentarnya. Di situ ada link yang dibagikan. Silakan diklik dulu linknya. Oke. Nanti untuk format namanya, nama kelompok, underscore, terus dari nama kalian sendiri ya, nama lengkapnya. Oke, silakan yang belum join dulu untuk join my quiz-nya. Langsung klik link aja di kolom komentar. Oke, sambil menunggu teman-teman join ke quizisnya, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi pada malam hari ini. Jadi secara garis besar untuk materi malam hari ini itu lebih ke komunikasi kita terhadap pasien, terus mengenai mekanisme dari pelayanan di klinik maupun di rumah sakit sendiri itu jelas ada perbedaan, karena mungkin di rumah sakit sendiri ada beberapa alur yang harus kita lewati, mulai dari pendaftaran sampai dengan melewati asesmen dari dokter-dokter, kemudian baru sampai ke fisioterapi. Tapi kalau di klinik mandiri sendiri, kita tidak perlu melewati alur tersebut, jadi bisa langsung datang ke praktek klinik fisio tersebut. Jadi tanpa harus melewati alur-alur seperti di rumah sakit. Mungkin perbedaannya seperti itu. Juga mungkin dalam segi pelayanan, karena mungkin di rumah sakit sendiri kita keterbatasan waktu dan sumber daya juga ya. Jadi mungkin kita tidak bisa kurang maksimal lah dalam menangani pasien. Tapi kalau di klinik sendiri kita bisa maksimal karena mulai dari asesmen sampai dengan evaluasi kita sendiri yang menentukan. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi sendiri itu ada beberapa poin, yaitu berkomunikasi itu pada suasana yang menguntungkan, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ditangkap dan mengerti. Kemudian pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat dari komunikan atau lawan bicara kita, kemudian pesan dapat menggugah pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan juga pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Selanjutnya untuk etika berkomunikasi, itu harus menggunakan kata-kata yang sopan, lalu memberikan apresiasi atau pujian yang tulus, selektif dalam mengungkapkan informasi yang sifatnya personal, jangan mengkritik secara berlebihan, hormati ruang rekan kerja kita, jangan meneladani sikap kasar atau kurang sopan, dan juga tahu diri saat berbagi ruang atau tempat kerja dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu terapi komunikasi, yaitu fase di mana fisioterapis dan pasien mempunyai hubungan yang erat terkait dengan seluruh program dan proses fisioterapinya, sehingga tujuan dan hasil akhir dari proses fisioterapi dapat tercapai. Untuk poin-poinnya itu dapat memberikan pengertian kepada pasien terkait kondisinya, kemudian memberikan dan menentukan program fisioterapi yang tepat sasaran, lalu memberikan dan menentukan program fisioterapi yang realistis, keempat berempati tinggi, dan juga menjadi seorang fisioterapis yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Oke, itu sedikit kesimpulan untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian, dan juga untuk gambaran untuk teman-teman yang belum praktek di lahan nantinya. Oke.
Ini udah bergabung semua di join quizisnya. Yang belum join silakan join terlebih dahulu. Masih ada waktu dulu untuk yang teman-teman belum join. Untuk formatnya nanti kelompok underscore terus nama kalian masing-masing ya. Oke, silakan teman-teman yang belum join terlebih dahulu. Oke, udah semua ya, udah join semua ya pesertanya ya. Oke, peserta silahkan diperhatikan lebih baik, perhatikan dulu. Nanti dibaca dulu soalnya nanti ada pilihan jawabannya, silahkan tinggal klik aja jawaban yang dirasa teman-teman itu jawaban yang tepat. Oke, kita mulai ya. Silahkan start. Oke, silahkan dijawab. Oke,
Oke. Oke, udah selesai ya. Jadi ini dia skor-skornya. Di ranking pertama ada Karisma Kusuma Dewi, kedua ada Zara Yunita, kemudian yang ketiga ada Amelia Salim. Oke, selamat untuk juara 1, 2, dan 3. Oke. Oke, demikian kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bergabung dan berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada acara malam hari ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan hanya milik kita sebagai manusia. Oke, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.